Assalamualaikum Mardina, jangan lupa warahmatullahi subscribe, like, and wabarakatuh. share. Kembali lagi bersama Mardina. Di sini kita akan belajar mengenai tema yaitu pengertian produsen. Apakah yang terkait dengan produsen? Produsen sangat diperlukan supaya masyarakat atau konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Produsen juga memerlukan konsumen agar kegiatan produksinya bisa terus berjalan. Pengertian produsen menurut Tri Kunawangsi Prakoyo dan Antio Prakoyo dalam buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro 2006 disebutkan jika produsen merupakan individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Produsen bisa berasal dari kalangan perseorangan, perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi sejenisnya. Barang atau jasa yang dihasilkan pun akan mengalami perubahan nilai ekonomi setelah melalui proses produksi. Contohnya, untuk memproduksi pakaian, produsen memerlukan modal berupa uang dan kain, serta tenaga kerja untuk menjahit atau menjalankan mesin. Kemudian, baca juga produksi, pengertian tujuan dan faktornya fungsi produsen. Produsen memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Fungsi ini didasarkan pada peran produsen dalam rumah tangga ekonomi. Dikutip dari Enots, fungsi utama produsen dalam ekonomi adalah membuat atau memproduksi barang atau jasa untuk kemudian dijual dan digunakan oleh konsumen. Selain menjalankan perannya dalam sektor produksi, produsen juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, mulai dari bidang produksi, barang, hingga pelayanan jasa. Contohnya, perusahaan industri membutuhkan tenaga kerja yang besar untuk menjalankan usahanya. Contoh lainnya, penyedia jasa transportasi membutuhkan supir, pilot, masinis, penjual tiket, dan lain-lain dalam keberlangsungan usahanya. Tujuan produsen. Salah satu tujuan adanya produsen dalam sektor ekonomi adalah untuk memproduksi barang dan jasa. Namun, sebenarnya ada tujuan lain dari produsen, yaitu membuat atau mengubah serta meningkatkan nilai guna sebuah produk agar bahan atau barang bisa digunakan. Proses tersebut pembuatan atau mengubah nilai guna. Contohnya, pembuatan kendaraan yang dirangkai dari mesin. Contoh lainnya, kain diubah nilai gunanya menjadi pakaian agar bisa digunakan. Memberi pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Pelayanan ini bisa diperjualbelikan atau setara sukarela diberikan kepada masyarakat. Contohnya, pelayanan jasa transportasi atau potong rambut, yang keduanya sama-sama memerlukan biaya. Contoh lainnya, pelayanan jasa pembuatan SIM atau konsultasi pajak yang tidak mengeluarkan biaya. Memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat, konsumen memerlukan produsen agar bisa mendapat barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun, produsen juga memerlukan konsumen untuk mendapat penghasilan sebagai modal proses produksi. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan penghasilan negara. Masyarakat yang berperan menjadi produsen bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan mendapat penghasilan produksi. Negara juga dapat menaikkan pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran pajak produsen serta hasil ekspor produk. Mendapat keuntungan atau laba semaksimal mungkin, produsen membutuhkan penghasilan untuk melakukan proses produksi. Selain itu, memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin menjadi tujuan dasar seorang produsen. Produksi sektor primer, sekunder, tersier, bentuk produsen. Proses produksi bisa dilakukan oleh perseorangan atau oleh badan usaha. Produsen dibagi menjadi dua jenis atau bentuk, yaitu produsen perseorangan. Aktivitas produksi dijalankan oleh individu atau perorangan. Walau dilakukan perorangan, tetapi dalam proses produksinya tetap membutuhkan tenaga kerja. Contohnya produksi makanan, kerajinan, dan lain-lain. Biasanya aktivitas produksi ini masih dalam skala kecil. Produsen badan usaha. Aktivitas produksi ini dijalankan oleh badan usaha, baik milik swasta ataupun pemerintah. Hasil produksinya memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding dengan produsen perseorangan. Contohnya badan usaha milik swasta memproduksi makanan atau peralatan elektronik. Contoh badan usaha pemerintah memproduksi air minum
listrik, dan lain-lain. Dalam pasal 1 angka 3 UU PK, istilah produsen tidak lagi dipakai untuk menjabarkan pengertian fungsi dan hal-hal yang terkait dengannya. Istilah produsen digantikan dengan istilah pelaku usaha dengan arti yang kurang lebih sama. Pelaku usaha atau produsen diartikan sebagai berikut. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan pelaku usaha atau produsen adalah perusahaan dalam bentuk dan jenis usahanya. Mencakup di dalamnya adalah BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik yang berupa pabrikan, importer, pedagang, eceran. Selanjutnya, untuk mempertegas makna dari barang atau jasa yang dimaksud Undang-Undang Pasal 1 Angka 4 dan 5 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen juga memberikan definisi dari barang dan jasa sebagai berikut. Barang adalah setiap benda baik terwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang setiap bentuk dari layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang biasanya disebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut 4 kelompok besar kalangan pelaku ekonomi. 3 diantaranya termasuk kelompok pengusaha, pelaku usaha, baik privat maupun publik. Kelompok ketiganya itu terdiri dari investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, dan lain sebagainya. Produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa dari barang-barang dan jasa-jasa lain, bahan baku, bahan tambahan atau penolong, dan bahan-bahan lainnya. Mereka dapat terdiri dari orang atau badan usaha yang berkaitan dengan orang atau badan usaha yang memproduksi sandang, orang atau badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan atau dan lainnya. Distributor, yaitu pelaku usaha mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, atau supermarket. Hak produsen. Pelaku usaha atau produsen adalah salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau produsen. Mengutip Celina Trisiwi Kristianti dalam Hukum Perlindungan Konsumen, hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang bebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meskipun kerusakan tersebut timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari, cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Sementara yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha atau produsen menurut pasal 6 UU PK adalah sebagai berikut. Hak-hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai-nilai yang tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan hukum yang bertekad baik. Hak-hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, mengutip J. Sidebalax dalam Hukum Perlindungan Konsumen telah diketahui bahwa inti atau pokok dari pelaku usaha atau produsen adalah sebagai berikut.
Menerima pembayaran atau berarti produsen atau pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan diserahkan kepada pembeli. Mendapat perlindungan hukum berarti produsen pelaku memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan atau pihak lain yaitu konsumen yang dengan itikat tidak baik menimbulkan kerugian baginya. Membela diri, berhak membela diri dan membela hak-hak dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempermasalahkan atau merugikan haknya. Dan rehabilitasi, berhak mendapatkan rehabilitas atas nama baiknya, dipulihkan nama baiknya sebagai produsen atau pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa produsen atau pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum. Kewajiban produsen, di samping memiliki hak atau pelaku usaha atau produsen tertentunya juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan pasal 7 UPK, yakni bertindak baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberi penjelasan penggunaan baik dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjalin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar itu mutu barang dan jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Menyambung dari penjelasan dalam UPK, maka pokok-pokok kewajiban pelaku usaha atau produsen adalah beretikat baik adalah dalam kegiatan usaha wajib melakukan dengan itikat baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan serta penuh tanggung jawab. Memberi informasi, wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi ini adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur. Melayani dengan cara yang sama, wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur, tidak membeda-bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif. Memberi kesempatan mencoba, wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya. Dan memberi kompensasi, wajib memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian kerugian akibat tindak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan tidak sesuainya produk yang diterima dengan perjanjian. Pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas. Pelaku usaha atau produsen dapat dituntut secara hukum atas setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Larangan bagi produsen dalam hukum kerja. Perundang-undangan memberi larangan-larangan tertentu bagi pelaku-pelaku usaha dan produksi dalam hubungan dengan kegiatan untuk perbuatan yang dilarang. Bagi pelaku usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian hanya akan diulas sekilas. Larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi, atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan kompensasi, proses pengolahan atau gaya mode atau penggunaan tersebut tertentu sebagaimana dinyatakan dengan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau langkah waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
tidak memasang label dalam membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat, isi, bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan atau akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan dan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang-barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang yang dimaksud. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di negara Republik Indonesia. Inti dari pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang atau jasa, yang larangan memperdagangkan barang atau jasa yang dimaksud secara garis besar. Larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UU PK tersebut adalah dibagi menjadi 2 larangan pokok, yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. 2. Larangan ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan terkait dengan produsen. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan jika kita sebagai pelaku usaha. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon kritik dan sarannya. Jika ada komentar silahkan berkomentar untuk perbaikan lebih baik. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.